Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekitar setengah tahun yang lalu ada sebuah polemik kecil di Indonesia terkait dengan pakaian-pakaian bekas yang dijual di Indonesia. Jadi pakaian-pakaian itu berasal dari luar negeri dan sudah tidak dipakai, kemudian dibuang. Nah, dipungutlah itu, kemudian dijual ke Indonesia dengan harga yang sangat-sangat murah. Kaos oblong itu sekitar Rp9.000 kalau dibelinya, dan kalau jas itu sekitar Rp80.000 dan seterusnya gitu. Nah, ini sebenarnya juga peluang bisnis karena orang-orang Indonesia kan kreatif gitu ya. Barang bekas, barang buangan dijual juga dengan harga yang murah, tapi kan tetap aja untung besar gitu. Nah, ini kemudian diperingatkan sama Pak Menteri. Ada peraturan Menteri Perdagangan di tahun 2022 itu yang melarang jual beli barang bekas dari luar negeri gitu ya. Alasannya ya di mana harga diri kita gitu, barang bekas yang dari luar negeri kok sama kita malah dipakai dengan bangga. Atau misalkan di sana kan jangan-jangan ada bekas jamur, ada panu apa dipakai di Indonesia gitu. Dan yang lebih pentingnya lagi itu adalah menyangkut masalah UMKM. Jadi masyarakat Indonesia yang bergerak di bidang jual beli tekstil, jual beli baju, kemudian jatuh gara-gara jual beli barang bekas yang masih bagus seperti itu gitu. Tetapi kan sebenarnya polemik ini juga namanya juga polemik, ada pro dan kontra gitu. Banyak orang yang pro terhadap jual beli barang bekas itu. Alasannya apa? Ya, ini justru mendongkrak ekonomi masyarakat dan memberikan akses terhadap alat pemuas kebutuhan manusia dalam pakaian. Jadi contoh kecilnya adalah seperti ini. Kaos baru di Indonesia itu kisaran 100 sampai 150 ribu gitu. Nah, itu kan untuk masyarakat kecil tetap berat gitu. Untuk masyarakat yang tukang parkir yang semacam itu kan berat gitu. Masa mereka harus nungguin pemilu setiap 5 tahun sekali hanya untuk dapat kaos gitu kan, jadi susah. Nah, karena itu barang-barang bekas itu memberi solusi bagi mereka gitu. Nah, perdebatan ini ya Pak Renald Kasali dulu juga pernah mengutarakannya, tapi di akhirnya memang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah dilema. Kemudian ada Benix yang mengatakan bahwa stop yang seperti ini karena ini memang merusak UMKM dan sebagainya. Nah, saya sendiri berpikir bahwa kita harus berpikir holistik, bahwa ternyata sebenarnya polemik ini memang didasarkan pada banyak sekali variabel. Salah satunya adalah bahwa jual beli baju bekas itu ternyata menyelamatkan lingkungan hidup dalam skala global. Bagaimana ceritanya seperti ini? Ini berhubungan dengan kaum FOMO, kaum alay. Jadi simak videonya sampai tuntas, baik beraya alay atau tidak. Yuk kita mulai. Kenapa Indonesia menjadi negara tempat pembuangan barang-barang dan pakaian-pakaian bekas dari seluruh dunia? Salah satu alasannya itu adalah karena di tahun 2000-an itu muncul sebuah tren yang cukup mengkhawatirkan, yaitu fashion fast. Fashion fast itu adalah sebuah tren di mana kita, masyarakat itu membeli pakaian bukan gara-gara kebutuhan, tetapi gara-gara itu sedang ngetren gitu. Jadi misalkan ada selebriti yang menggunakan pakaian seperti ini, atau ada fashion show yang menggunakan pakaian seperti ini, atau ada selegram yang berupaya untuk memamerkan koleksi baju yang seperti ini dan hal yang semacam itu, maka itu kemudian dilihat oleh masyarakat sebagai sesuatu tren dan kemudian masyarakat mencoba untuk mengikutinya. Dan ketika masyarakat mencoba untuk mengikutinya, maka industri-industri, pabrik-pabrik berusaha untuk sebisa mungkin memberikan kepada masyarakat apa yang mereka inginkan dari baju-baju itu, begitu. Nah, masalahnya karena si tren itu tidak akan lama bertahannya. Tren itu kan gampang naik dan gampang turun, gampang muncul kemudian hilang tiba-tiba begitu saja, kan itu karakteristik dari tren. Nah, jadi si pakaian-pakaian itu udah dibeli demi tren, tetapi ketika trennya pudar, ya udah orang-orang tidak lagi mau membelinya karena itu sudah tidak lagi sesuai dengan tren gitu. Akhirnya apa? Ya dibuang gitu. Nah, beda kan kalau sama baju seperti ini, saya sejak awal ngonten sampai sekarang saya masih pakai baju ini, bisa bertahan bertahun-tahun. Tetapi kalau misalkan yang ngikut-ngikutan tren, itu bisa hilang hanya dalam waktu setengah tahun atau bahkan lebih awal daripada itu. Sehingga banyak sekali baju-baju bekas yang bertebaran di mana-mana dan tidak mau dipakai lagi sama orang-orang karena orang hanya ngejar tren dalam hal menggunakan pakaian itu, begitu. Nah, karena dibuang dan dalam kondisi yang bagus-bagus saja, maka dia kemudian dijual ke orang-orang Indonesia, begitu ceritanya.
Sebuah data menyebutkan bahwa sejak tahun 2000-an itu ada sekitar 100 miliar pakaian yang dibuat setiap tahunnya. Dan dari situ 65%-nya dibuang sebelum 1 tahun itu berakhir gitu. Jadi bayangkan sebagian besar, lebih dari setengah pakaian itu dibuang sebelum dia rusak, sebelum dia apa gitu. Kenapa seperti itu? Ya karena orang-orang sekarang berpakaian gara-gara tren gitu. Jangankan di data global, tetangga kita di Australia itu ada data yang juga mengernyitkan dahi gitu. Jadi di sana itu setiap satu orang, rata-rata orang Australia itu membeli pakaian sekitar 27 kg per tahun. 23 kilogramnya itu dibuang sebelum 1 tahun berakhir. Inilah masalahnya, karena ternyata kaum FOMO di seluruh dunia itu naik pesat sejak zaman media sosial, sejak zaman internet. Jadi kaum FOMO, ya kita tahu lah ya, kaum FOMO itu adalah kaum yang takut banget kalau ketinggalan zaman, takut banget kalau ketinggalan tren. Jadi ketika mereka misalkan nonton film, mereka nonton film bukan gara-gara suka, bukan karena genrenya itu sesuai dengan selera dan sebagainya, tapi karena itu lagi tren gitu. Mereka menggunakan pakaian itu bukan karena kebutuhan mereka, tetapi itu gara-gara tren gitu. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang aneh dengan dengan aksen yang dibuat-buat apa segala rupa, itu bukan gara-gara mereka memang membutuhkannya, tapi gara-gara itu tren gitu. Nah, kaum yang benar-benar panik dan ketakutan karena takut disebut ketinggalan zaman itu meningkat pesat, dan mereka lah yang akhirnya membeli pakaian-pakaian itu gitu. Jadi orang-orang alay membeli pakaian-pakaian yang membuat mereka itu terlihat trendy, kurang lebihnya seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ya memang yang tadi itu, akhirnya mereka yang sudah membeli kemudian dalam beberapa bulan saja sudah langsung membuangnya dalam kondisi yang masih bagus gitu. Nah, yang masih bagus itulah yang kemudian dibuang ke orang-orang Indonesia, dan sama orang Indonesia, yang orang Indonesia mendapatkannya gratis dijual kepada masyarakat ya dengan harga yang murah gitu kan, kurang lebihnya begitu. Nah, ini juga pada akhirnya apa? Mendorong industri-industri tekstil untuk mengejar permintaan itu. Akhirnya apa? Menghasilkan fashion-fashion yang memang didesain untuk cepat rusak gitu. Jadi ada fashion-fashion yang dibuat memang panjang gitu, ada yang dibuat sengaja cepat rusak karena ini trennya bakal sebentar, jadi dalam waktu 1 tahun baju ini memang harus sudah dibuang gitu. Begitu seterusnya. Jadi ada baju yang bagus dan ada baju yang jelek. Baju yang jelek memang pada akhirnya dibuang ke tempat sampah, baju yang masih bagus yang bisa bertahan lama itu dijualnya ke Indonesia. Nah, inilah masalahnya. Karena apa? Karena industri tekstil itu bahkan sebelum zaman fashion fast, sebelum orang-orang FOMO itu menguasai tren, itu sudah merusak iklim, sudah merusak alam. Industri tekstil itu adalah salah satu industri paling berbahaya buat lingkungan hidup. Nomor 2 setelah pertambangan, dan berkali-kali lipat lebih berbahaya daripada industri penerbangan, industri pelayaran dan sebagainya gitu. Coba aja misalkan Baraya bayangkan datanya itu menyebutkan 20% air itu disedot oleh industri tekstil, dan kemudian mereka buang itu dan menghasilkan sekitar 20% polusi air. Bayangkan 20% polusi air, 1/5-nya itu dihasilkan oleh industri tekstil. Kemudian 10% dari efek rumah kaca itu disebabkan oleh gas-gas buangan yang disebabkan oleh industri tekstil ini, baik dalam industrinya, distribusinya ataupun konsumsinya. Kemudian 35% dari seluruh mikroplastik yang mencemari lingkungan itu juga berasal dari industri tekstil gitu. Jadi ini memang benar-benar bermasalah. Sekarang bayangkan ketika orang-orang kemudian berpikir yang penting ikutin tren, dan kemudian pakaian-pakaian itu dibuat dalam skala yang jauh lebih besar, didistribusikan dalam jauh yang lebih besar, kemudian dipakai juga dan dipakainya hanya sebentar, itu dampak terhadap lingkungannya seperti apa? Dan kaum FOMO itu gak pernah berpikir seperti ini. Mereka yang penting ngikutin tren aja, mereka nggak peduli pada kerusakan lingkungan, mereka nggak peduli pada masa depan, mereka hanya peduli pada tren hari ini apa ya, saya ikut, saya panik banget kalau misalkan nggak ikut kayak gituan gitu. Makanya ini kaum FOMO ini bisa merusak lingkungan hidup. Coba misalkan kita perdetailkan aja dalam kasus per kasus gitu ya, dalam kerusakan per kerusakan. Industri tekstil di seluruh dunia setiap tahunnya itu menghabisi sekitar 95 miliar liter air di seluruh dunia. Dan kalau misalkan Baraya bingung itu maksudnya sebanyak apa? Maksudnya adalah setiap satu
baju katun yang seperti ini yang saya buat ini membutuhkan sekitar 27 liter air, 27.000 liter air hanya untuk satu kaos yang dibuat, hanya untuk satu pakaian yang dibuat gitu. Itu kan besar, dan itu kalau misalkan dikalkulasikan lebih kecil lagi, artinya apa? Itu adalah jatah minum untuk satu orang selama 2,5 tahun untuk satu pakaian saja gitu. Menghabisinya begitu. Nah, sesudah habis disedot, airnya ya tentu saja sebenarnya tidak langsung hilang gitu. Air itu kan konstan jumlahnya. Nah, tidak hilang, tetapi air itu kembali dialirkan, tetapi warnanya sudah merah, sudah kuning, sudah hijau. Jadi kalau misalkan Baraya bingung dengan persentase, misalkan 20% air tercemar gara-gara tekstil, dan itu cukup membingungkan, Baraya tinggal aja di wilayah-wilayah yang dekat dengan pabrik tekstil, dan Baraya akan menemukan bahwa sungai-sungai yang ada di sekitarnya itu kadang-kadang aromanya macam-macam gitu ya. Ada aroma Indomie goreng, kadang-kadang ada aroma kucing kebakar gitu. Pokoknya macam-macam. Terus warnanya juga kadang-kadang kuning, hijau gitu, indah-indah warna jadi sungainya itu gitu ya. Kadang-kadang juga berbuih banyak, kayak kita tuh jadi pengen mandi buih mandi busa di situ gitu, kayak di bathtub gitu. Jadi pasti pembuangannya itu udah seperti itu gitu. Dan itulah yang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Itulah pabrik tekstil. Kalau misalkan kemudian kita nuntut perusahaannya untuk misalkan buang limbah menjadi lebih baik dan sebagainya, ya itu juga susah. Berarti tekstilnya harganya harus dinaikin gitu. Kalau harga tekstil dinaikin berarti kita nanti kalah dari Cina gitu ya. Dan itu jadi dilemanya lebih panjang lagi. Tapi intinya tekstil itu benar-benar merusak gitu. Itu hanya untuk airnya saja. Kemudian industri tekstil itu kan menggunakan polyester. Nah, polyester itu sekali dicuci saja itu langsung menyebar mikroplastik. 2 kali dicuci menyebar terus. Jadi selama kita cuci pakaian kita ini, pakaian itu terus-terusan mengeluarkan mikroplastik kemana-mana. Dan akhirnya yang tadi disebutkan itu 35% dari mikroplastik di seluruh dunia itu berasal dari pabrik atau industri tekstil. Dan bukan hanya selesai di situ. Kalau misalkan si pakaiannya dibuang, ya itu juga akhirnya ketika dia terurainya itu adalah mikroplastiknya makin lama makin banyak gitu. Begitu. Jadi ini memang benar-benar merusak lingkungan dalam banyak hal, termasuk juga proses pembuatannya, pewarna yang sangat berbahaya, kemudian pakai pestisida pula, kemudian banyak hal-hal yang di situ yang ya intinya balik lagi ke kerusakan lingkungan dari pabrik tekstil ini gitu. Dan satu hal yang uniknya lagi adalah tentang distribusi dari industri-industri tekstil ini. Jadi industri tekstil ini karena didorong oleh keinginan masyarakat untuk membeli pakaian sesuai tren, maka dibutuhkan industri tekstil yang bisa cepat dalam memproduksinya. Nah, untuk bisa cepat memproduksinya dan kemudian barang-barangnya murah, maka harus juga dibutuhkan tenaga kerja yang sangat murah. Makanya tenaga kerja itu berasal dari Bangladesh, dari Indonesia, dari Vietnam, yang murah-murah kayak gitu. Tapi bahan bakunya itu justru berasal dari Cina. Jadi pabriknya ada di Indonesia, bahan bakunya ada di Cina. Jadi apa? Selain juga nanti di situ bikin kong kali kong antara Indonesia dengan Cina dengan kerjasama yang kurang sehat, distribusi dari Cina ke Indonesia kemudian balik lagi ke sana itu juga memakan banyak sekali bahan bakar fosil yang lagi-lagi memang meningkatkan perdagangan tetapi merusak alam dalam skala yang lebih luas, lebih besar lagi. Begitu. Nah, jadi gimana dong? Apakah kita harus menggunakan pakaian bekas? Ya boleh menggunakan pakaian bekas dari kerabat sendiri gitu ya, kerabat gitu, kelelawar, ya dari kerabat sendiri atau pakaian yang kita jaga dengan baik dan sebagainya gitu ya. Ya itu silakan yang seperti itu. Jangan, intinya gini, kita berpakaian dengan bijak, kita berpakaian dengan baik sesuai dengan kebutuhan, bukan berpakaian karena kita ngikutin tren. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah panik kalau misalkan kita berbeda sama orang lain. Kalau kita misalkan tidak mengikuti tren, ya biasa-biasa aja. Justru orang-orang yang mengikuti tren itu adalah orang-orang yang terjajah, orang-orang yang takut kalau misalkan mereka berbeda dengan orang lain, orang-orang yang memang tidak memiliki pendirian, orang-orang yang otaknya itu memang sudah agak sengklek sendiri. Dan FOMO itu secara psikologis itu memang gangguan mental.
atau setidak-tidaknya bahwa dia dekat dengan gangguan mental gitu. Jadi jangan dipertahankan udah mah gangguan mental, ngerusak diri sendiri, ngerusak lingkungan alam juga seperti itu. Jadi mendingan Baraya ketika berpakaian, berpakaianlah dengan sebijak-bijaknya. Kalau misalkan ada pakaian bekas ya silahkan pakai, tapi bukan dari luar juga gitu ya. Ya dari kerabat sendiri atau apa gitu. Kemudian dijaga baik-baik, digunakan sampai bertahun-tahun, dan jangan malu dengan pakaian yang itu-itu saja gitu. Kan banyak orang-orang, khususnya maaf ya, cewek kalau misalkan pakaiannya itu saja tuh kayak gimana gitu ya, kan bisa cewek-cewek jago mengkombinasikan pakaian gitu ya. Jadi pakai itu, jangan mudah beli pada pakaian-pakaian hanya gara-gara itu lagi tren gitu. Dan buat Baraya kaum FOMO, ya please lah, Baraya harus punya jati diri sendiri, punya selera sendiri, dan itu tampilkan, demonstrasikan kepada masyarakat bahwa selera saya seperti ini, saya nggak mengikuti zaman gitu. Saya misalkan ya, saya mohon maaf ya, saya berpenampilan seperti ini, sangat sederhana kan? Tetapi walaupun saya berpenampilan seperti ini sangat sederhana, tetapi pas saya lihat kabinet menteri-menteri Pak Jokowi itu banyak yang ngikutin saya. Pakai peci dan pakai kacamata. Bahkan Ki Hajar Dewantara, Pak Muhammad Hatta, itu juga sering ngikutin saya pakai kacamata dan pakai kopiah. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa pribadi yang utuh, pribadi yang biasa-biasa aja, nggak usah ngikutin orang lain, justru malah berpotensi untuk diikuti sama orang lain, bahkan oleh menteri-menteri sekalipun. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Cing.